Batu naga api. Mungkinkah tempat ini awalnya merupakan urat mineral? Li Yunxiao tiba-tiba melihat cahaya itu. Pantas saja terowongannya begitu kasar dan banyak sekali pertigaan jalan. Jika itu adalah urat mineral batu naga api, maka itu masuk akal. Hanya saja energi. Yang di sini begitu melimpah, tidak seperti digali dan ditinggalkan. Terlebih lagi, dengan energi yang melimpah, tidak perlu membentuk formasi besar untuk menyegelnya. Jadi sepertinya formasi cahaya menyilaukan, kembali ke asal, tidak menyerap energi yang, melainkan menghalangi energi yang agar tidak melonjak. Genryu berkata, meskipun ini adalah energi yang terkuat di dunia, ada yang aneh dengannya. Li Yunxiao terkekeh dan berkata, saya tidak percaya urat mineral dapat menentang langit. Dia secara acak memilih salah satu dari 3 bagian dan langsung memasukinya. Pada saat yang sama ketika formasi asal kembali ke asal rusak, Luo Yunxiang yang sedang berkultivasi di ruang rahasia, tiba-tiba membuka matanya dan penglihatan tubuh ilahi di tubuhnya menghilang. Energi yang begitu kuat, bagaimana tiba-tiba menjadi begitu kaya? Dia sangat terkejut. Dia merasakan 9 yang qi sejati di tubuhnya melonjak dan tumbuh dengan pesat di lingkungan seperti ini. Ia langsung menembus 1 bintang dan masih menanjak. Guru pernah berkata bahwa metode budidaya 9 yang qi sejati sangat lambat, tetapi ini adalah salah satu metode budidaya paling kuat di dunia. Jarang menemukan kecocokan pada tingkat yang sama. Saya harus segera berkembang agar saya tidak menjadi beban bagi Guru Yunxiao. Suatu hari nanti, saya akan menjadi eksistensi yang kuat seperti guru dan dapat menemani Guru Yunxiao. Dia sekali lagi memasuki kondisi meditasi. Kultivasi yang baru saja memberinya kondisi yang sangat luar biasa. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia, benar-benar melupakan dirinya sendiri. Setan hijau kecil yang melingkari lengannya perlahan bergerak dan jatuh dari tubuhnya, mundur jauh. Tampaknya sangat tidak nyaman dengan energi yang seluruh tubuhnya agak lesu. Warna hijau pada tubuhnya juga tidak secerah dan seindah dulu, menjadi redup. Tanpa disadari, bayangan gelap muncul di markas tim ke-8, dengan cepat bergerak di tanah. Bayangan ini berkeliaran di sekitar halaman kecil, sepertinya tidak dapat menemukan sasarannya. Kataku, bukankah kamu dipanggil oleh Kapten? Mengapa kamu datang untuk minum bersama kami? Ayah, jangan sebutkan itu. Kita semua meremehkan orang itu. Orang itu adalah Grandmaster formasi asli. Liu meneguk anggur dan sedikit menahan keterkejutannya. Dia berkata, lagi pula, bocah itu memiliki harta yang sangat besar di tangannya. Aura harta itu saja sudah cukup untuk membuat jantungku berdebar-debar. Menurutku, benda itu kemungkinan besar adalah persenjataan mendalam tingkat 9. Apa? Pemimpin tim baru memiliki senjata. Mendalam tingkat ke-9. Itu tidak mungkin. Anak itu baru berusia 16 atau 17 tahun. Bagaimana dia bisa mengendalikan harta yang begitu berharga? Liu memandangi tatapan semua orang dan merasakan sensasi menyampaikan berita. Dia mendengus, banggaung. Jadi, anak itu menggunakan senjata mendalam tingkat ke-9 sebagai tongkat dan terus mengetuk susunannya, mencoba menemukan pintu masuk. Menggunakan senjata mendalam tingkat 9 sebagai tongkat. Wajah semua orang dipenuhi garis-garis hitam memperlihatkan ekspresi yang sangat mencurigakan. Tempat itu dulunya milik tambang. Belakangan saya dengar banyak orang yang meninggal, jadi disegel. Konon Kapten Haulian juga pergi ke sana. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menemukan Grandmaster formasi dan menyiapkan barisan besar untuk mengekstrak yang qi positif. Hei, menurutmu apakah anak itu menghancurkan barisan besar? Liu tersenyum pahit. Bagaimana saya tahu? Karena dia kaptennya. Apa hakku untuk ikut campur dalam masalah ini? Tapi anak itu memang misterius dan memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Saya menyarankan Anda semua untuk lebih jujur. Bahkan wakil Kapten Zhou Xiang sangat menghormatinya. Hormati pontatku. Dia hanyalah murid keluarga bangsawan dengan latar belakang yang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki senjata mendalam tingkat 9 di tubuhnya. Brengsek, mengapa saya tidak membantunya menjaganya tetap aman, kalau benda itu dirampas?
Liu menjadi pucat karena ketakutan dan berseru, "Kamu gila! Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu." Semua orang juga menghela nafas tanpa henti. Segala macam kecurigaan dan dugaan mulai dibicarakan. Semakin banyak mereka berbicara, semakin tidak terkendali. Pada akhirnya, tanpa mengetahui alasannya, mereka malah membicarakan wanita. Segala macam tawa kabul yang ceria terdengar. Bayangkan dipoyok kehilangan minat pada percakapan. Baru kemudian perlahan-lahan bergerak menuju arah susunan besar. Di kompartemen bawah tanah, bayangan itu perlahan muncul dan perlahan mengembun menjadi seorang pria berjubah hitam. Kedua matanya berkedip-kedip dengan cahaya coklat. Itu adalah Tuan Yu. Matanya berkedip dengan cahaya coklat yang aneh saat dia menatap lubang yang telah dibuka oleh Li Yunxiao. Ia bergumam, energi yang sangat besar. Pantas saja fisik 9. Yang memilih tempat ini untuk berkultivasi. Ini memang membutuhkan usaha 2 kali lipat dan separuh hasilnya. Tapi tidak peduli siapa Anda, fisik 9, yang harus mati. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan memasuki lubang. Li Yunxiao berjalan lebih dari 1 jam. Dia tidak dapat mengingat berapa banyak terowongan yang telah dia lewati. Karena dia tidak dapat menggunakan akal ilahi, dia menemui banyak jalan buntu dan harus kembali ke tempat yang sama. Setelah lama mengebor, dia melihat terowongan itu semakin lebar. Akhirnya dia bisa berjalan tegak. Pemandangan di depannya perlahan melebar. Keempat dindingnya berubah dari lumpur kasar menjadi bebatuan alam. Seolah-olah dia telah memasuki gua bawah tanah alami. Sebenarnya ada suara air. Li Yunxiao melihat sekeliling dengan heran. Itu seperti gua bawah tanah yang besar. Jika ada air yang mengalir, maka dapat membentuk lingkungan yang mandiri. Energi yang datang dari depan. Saya ingin melihat benda suci macam apa itu. Li Yunxiao dengan cepat bergerak maju dan bergerak melalui bawah tanah. Tak lama kemudian, dia melihat banyak tanaman yang hanya bisa tumbuh di lingkungan yang rendah dan gelap. Ada juga beberapa makhluk gelap. Tiba-tiba, dia melihat sedikit cahaya di rumpun-rumput yin. Dia berjalan ke depan dan melihat kerangka seorang prajurit. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu, namun ia belum membusuk. Kerangka itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti batu giok. Rumput yin di sekitarnya sepertinya juga terpengaruh. Tampaknya lebih ramai dibandingkan tempat lain. Orang ini pastilah seorang master ketika dia masih hidup. Li Yunxiao berkata dengan suara yang dalam. Jika dia tidak memiliki semacam tubuh dewa, maka dia pasti telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang sangat kuat. Hanya dengan begitu dia dapat mengawetkan kerangkanya di lingkungan yang lembab. Tempat ini memang tidak sederhana. Dia meningkatkan kewaspadaannya. Awalnya, dia mengira itu hanyalah tambang naga api. Sekarang, tampaknya hal itu tidak sesederhana yang dia bayangkan. Ia menilai banyak hal yang terjadi saat tambang itu digali di tempat ini. Pada akhirnya, itu ditinggalkan. Adapun formasi Kaisar Muda Haolian. Bukan untuk menyerap energi yang tetapi untuk menekan tempat ini. Setelah terbang beberapa saat, tanah mulai menunjukkan tanda-tanda penggalian buatan manusia. Itu seperti sebuah kanal yang terbuka di tanah. Namun, bagian dalamnya sudah lama mengering. Itu seperti seekor naga panjang yang membentang jauh. Gelombang energi yang mengalir di dalamnya. Seolah-olah itu nyata dan dipancarkan dari waktu ke waktu. Ini, akhirnya, dia terbang ke ujung celah. Ternyata itu adalah formasi yang sangat besar. Di tengah formasi ada sebuah bola transparan. Samar-samar seseorang dapat melihat bayangan sesuatu di dalamnya, tetapi sulit untuk menembusnya. Energi yang positif yang melonjak dipancarkan dari bola transparan ini. Ada 4 pilar menjulang tinggi di sekeliling formasi. Warnanya semerah darah. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya ada seseorang yang tersegel di dalam pilar. Orang itu bukanlah manusia, namun memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia. Namun, tubuhnya sedikit berbeda, terutama kepalanya, yang menghadirkan berbagai bentuk aneh. Formasi pengorbanan klan iblis? Li Yunxiao terkejut.
Adegan iblis di depannya sangat mirip dengan formasi besar legendaris yang digunakan oleh klan iblis untuk tujuan pengorbanan. Dia hanya melihatnya di beberapa buku kuno, tapi hanya sedikit mirip. Ribuan tahun yang lalu, klan iblis dipaksa masuk ke Gunung Lima Awan oleh penguasa Istana Awan Ilahi, Gu Qingqing, dan membentuk formasi segel pembalikan 5 elemen. Selama ribuan tahun, jarang sekali melihat klan iblis yang kuat di benua Tianwu. Beberapa di antaranya adalah ikan yang lolos dari jaring. Mereka bertahan di berbagai penjuru benua dan jarang menampakkan wajahnya. Oleh karena itu, pemahaman Li Yunxiao tentang klan iblis sangat terbatas. Dia hanya mengetahui bahwa ribuan tahun yang lalu, mereka adalah ras yang makmur dan bahkan lebih kuat dari manusia. Namun Gu Qingqing adalah satu dari sedikit orang dalam sejarah benua yang diduga telah memasuki alam abadi. Selain Yang Qi yang melonjak dalam formasi, ada juga perasaan yang sangat aneh. Li Yunxiao melonjak ke langit dan melihat ke bawah dari atas. Baru pada saat itulah dia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Dia terkejut saat mengetahui ada lebih dari satu celah yang mengarah ke tempat ini. Di sekitar formasi terdapat total 8 retakan besar, membentuk medan yang mencakup seluruh alam semesta. Saya mengerti sekarang. Li Yunxiao terlihat sadar dan berkata, formasi klan iblis ini awalnya digunakan untuk menyerap kekuatan alam semesta dan memadatkan naga Qi. Dan sepertinya itu memberikan dampak yang baik. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian, tetapi kekuatan dahsyat yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun perlahan menghilang dan mulai bocor. Itu sebabnya Yang Qi melonjak. Genryu berkata dengan suara rendah, tapi menurutku masih ada aura kehidupan di bola transparan di tengah formasi. Dia juga dianggap setengah anggota klan iblis dan merupakan keturunan naga sejati. Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang semua ini. Li Yunxiao berkata, bahkan jika dia tidak mati, menurutku dia tidak bisa dibangkitkan. Seiring berjalannya waktu, makhluk di dalam bola tersebut pada akhirnya akan mati karena kelelahan Yang Qi. Saya pikir sangat mungkin seorang ahli manusia menemukan tempat ini dan dengan paksa membalikkan aliran medan menyebabkan formasi yang awalnya terkondensasi menghilang. Genryu menatap ke tengah formasi pengorbanan dan berkata dengan suara rendah, kasihan sekali, keberadaan di dalam bola tersebut pastilah keturunan kuat dari klan iblis. Dengan nutrisi naga Qi, kemungkinan besar ia akan mencapai keadaan abadi yang legendaris dan menjadi eksistensi seperti iblis besar di zaman kuno. Li Yunxiao berkata sambil tersenyum, jika memang demikian, itu pasti bukan hal yang baik bagi manusia. Siapa tahu, mungkin saja manusia yang sewaktu-waktu terjebak di bawah Gunung Lima Awan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dalam kegelapan dengan keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa. Hari-hari manusia terjebak di Gunung Lima Awan tidak lama lagi. Ini sebenarnya adalah formasi pengorbanan. Langit benar-benar membantuku. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.